Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang kedua ini kembali kita bertatap muka secara daring atau mungkin melalui rekaman YouTube. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bedah buku kita dari mendidik anak dengan cara asyik di masa pandemi. Buku yang kita ambil dari Mendidik Anak dengan Game Islami, sebuah karya ringkas yang kami usahakan hadirkan bersama istri dengan segala keterbatasannya. Insyaallah kita akan membahas di pertemuan yang kedua dengan judul Bahagianya Belajar dengan Muna. Kita sudah sedikit membahas tentang bagaimana dasar-dasar motivasi, kewajiban dari mendidik anak. Bagaimana pula mendidik anak ini menjadi investasi, menjadi tabungan kita ketika nanti kelak di masa tua ataupun di akhirat. Dan hari ini kita akan mulai menginjak sejak kapan kita mempersiapkan diri untuk pendidikan anak-anak kita. Sejak usia berapakah hakikatnya kita mulai memberikan porsi pendidikan perhatian kepada anak-anak kita. Sebenarnya pendidikan anak tidaklah kemudian tiba-tiba muncul ketika kita memiliki anak. Namun hakikatnya setiap kita hendaklah berusaha untuk mempersiapkan pendidikan anak kita jauh-jauh hari, berusaha untuk mempersiapkan diri. Dimulai dari memilih pasangan, memilih orang yang akan menjadi pendamping hidup kita. Itulah hakikatnya dimulainya pendidikan anak. Jadi bukan dimulai sejak kita anak itu duduk di SD atau duduk di TK atau mungkin di usia balita, tetapi jauh daripada itu adalah ketika kita memilih pasangan hidup kita. Sebagai seorang laki-laki, kita mendengarkan sebuah ungkapan al-ummu madrasatun. Idza a'dattaha a'datta tayyibal a'raq. Seorang ibu itu adalah lembaga pendidikan, menjadi sebuah sekolah. Ketika engkau mempersiapkan sosok ibu ini dengan baik, engkau berarti telah mempersiapkan generasi emas. Ya, inilah pentingnya kita memberikan pendidikan, porsi pendidikan anak kita dimulai dari ketika memilih pasangan. Bahkan sampai Nabi SAW juga menyebutkan, pilihlah tempat engkau menanamkan benihmu dan nikahilah wanita-wanita yang sekufu, sederajat, dan nikahkanlah mereka dengan wanita-wanita yang berada di bawah perwalianmu. Inilah bagaimana ketika seseorang ingin memilih pasangan hidupnya, kita diperintahkan untuk memilih, untuk cermat memilih calon pasangan hidup kita dengan baik. Dari sanalah kita akan memulai fase-fase pendidikan anak, dimulai dari seorang tua, dimulai dari diri orang tua itu sendiri. Kemudian kita akan masuk kepada karakteristik pendidikan anak. Bagaimana sebenarnya dunia anak, bagaimana pendidikan yang selayaknya kita pandang sebagai orang tua, sehingga karakteristik ini kemudian kita fahami dan kita pun bisa menerapkan, memandang pendidikan terhadap anak kita dengan tepat. Berkata Syekh Utsaimin di dalam kitab beliau Zadud Da'iyah, bekal seorang dai. Karena yang namanya orang tua, yang namanya guru pendidik, itu hakikatnya adalah seorang dai, seorang yang menyeru kepada kebaikan. Beliau menuturkan bahwasannya seorang ketika mengajarkan sesuatu hendaklah memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah ilmu tentang materi yang akan ia sampaikan. Seseorang hendaklah berusaha
mendalami apa yang akan ia sampaikan, apa yang ia amalkan, bahkan lebih daripada itu adalah apa yang akan ia ajarkan. Faqidu syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki, tidak mungkin dia akan bisa memberikan sesuatu itu. Orang tua yang tidak memiliki bekal ilmu, tidak mungkin ia bisa kemudian mengajarkan pendidikan itu kepada anaknya. Maka langkah pertama yang harus dimiliki oleh setiap orang tua adalah mengilmui tentang pendidikan anak, mengilmui tentang kehidupan, mengilmui tentang kewajiban-kewajiban sebagai seorang manusia. Maka penting bagi orang tua untuk terus belajar, tidak mengenal usia, belajar memperbaiki diri, belajar mensolehkan diri, belajar tentang pendidikan anak kita. Dan perlu dicatat di sini bahwasannya mengilmui, belajar tentang pendidikan anak bukanlah semata-mata hanya tanggung jawab sang ibu, tetapi adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab yang harus dipikul oleh kedua orang tua. Maka tidak heran ketika kita melihat Nabi SAW, beliau pernah mengajarkan kepada Ibnu Abbas. Ketika itu usianya masih sangat belia, masih sangat kecil. Beliau kemudian menuturkan kepada Ibnu Abbas, ketika itu diboncengkan oleh Nabi SAW, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Nabi SAW mengajarkan tentang akidah kepada Ibnu Abbas kecil. Kata Nabi SAW, apabila engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah langsung. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau mohon pertolongan, maka mohon pertolonglah kepada Allah Ta'ala secara langsung. Selain hal-hal yang terkait dengan masalah akidah, dan itu adalah hal yang pertama kita ajarkan kepada anak-anak kita, tentunya kita harus mengilmui, memahami, bahkan kemudian bisa mengaplikasikan akidah ini di dalam kehidupan kita. Baru kemudian kita mengajarkannya. Selanjutnya kita memerintahkan kepada anak-anak kita tentang masalah sholat. Maka hal yang harus kita bekalkan pertama adalah kita harus mengetahui tentang tata cara sholat yang benar. Sehingga kemudian kita bisa mengamalkan sabda Nabi SAW, "Muru auladakum bis-sholah, wahum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menegakkan atau melaksanakan sholat di usia 7 tahun. Bagaimana kita akan mengajarkan sholat kepada anak kita? Ternyata sholat kita bolong-bolong. Ternyata sholat kita tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Dan terapkanlah sanksi hukuman memukul kepada mereka, anak-anak kita, ketika usia mereka sudah berusia 10 tahun setelah melalui proses tahapan 3 tahun untuk penanaman masalah sholat. Begitu juga tidak kalah dengan akidah, keimanan, kemudian ibadah adalah mengajarkan kepada mereka tentang adab, tentang etika. Dan inilah bekal yang selayaknya untuk kita ajarkan secara konsisten kepada anak-anak kita. Di pertemuan yang lalu kita sudah sedikit memberikan contoh tentang bagaimana Nabi mengajarkan kepada anak asuh beliau, yaitu Umar bin Abi Salamah. Ketika Umar bin Abi Salamah ini melakukan makan bersama Nabi dengan etika yang kurang santun, kurang sopan. Sehingga beliau pun mengajarkan supaya, "Ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Ketika engkau makan, ucapkanlah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah sesuatu yang dekat denganmu. Itulah diantara hal yang harus kita persiapkan, yaitu mengilmui apa yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, kata Syekh Utsaimin di dalam bekal da'i adalah beliau mengatakan mengilmui kondisi orang yang akan kita ajar. Kita memahami kondisi karakteristik anak-anak kita. Sebagai sebuah contoh, Nabi SAW pernah mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika akan mengutus beliau ke negeri Yaman untuk berdakwah. Kata Nabi, "Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau
akan datang kepada satu kaum di antara ahli kitab, orang-orang yang termasuk ahli kitab, yang tentunya mungkin sudah dipahami bagaimana karakteristik orang ahli kitab. Bagaimana hakikatnya pendidikan anak? Kita bisa memahami pendidikan anak ini. Setidaknya kita perlu memahami bahwasanya anak itu memiliki 3 karakter bawaan. Yang pertama adalah karakter iman. Setiap anak hakikatnya memiliki fitrah yang lurus tentang keimanan. Sehingga hanya perlu bagi kita bagaimana mengarahkan keimanan ini terus pada fitrahnya. Kemudian yang kedua adalah karakter belajar. Seorang anak hakikatnya ia punya rasa ingin tahu, ingin belajar dengan sesuatu yang ada di sekelilingnya. Sehingga jangan heran kalau ada anak setiap hari mungkin memberikan pertanyaan cukup banyak kepada orang tua, kepada kita. Bertanya terus, sering bertanya. Nah, ini adalah karakter belajar pada anak. Jangan sampai hal yang semacam ini kemudian diputus, dirusak, ya, rasa ingin tahu anak. Kemudian karakter bakat. Setiap anak memiliki potensi, bakat masing-masing. Bisa jadi bakat itu tidak seperti apa yang ada dalam harapan kita. Karena Allah Ta'ala memberikan anugerah, memberikan rizki masing-masing. Ada yang diberikan kemampuan, potensi, bakat di dalam membaca Al-Quran mungkin dengan suaranya yang bagus. Ada yang bakatnya di dalam ketelitian. Ya, ada yang bakatnya lagi mungkin di dalam bergerak, beraktivitas, ya, senang dengan aktivitas fisik. Ya. Maka masing-masing hakikatnya telah memiliki modalnya masing-masing, rizki masing-masing. Selain itu, kita hendaknya juga memahami bahwasannya anak itu merupakan masa keemasan untuk pendidikan. Maka ketika usia mereka masih anak-anak, jangan sia-siakan untuk menanamkan ilmu-ilmu ini. Mereka memiliki daya imajinasi yang lebih dibandingkan orang dewasa. Ya, maksudnya dalam kategori sering berhayal, sering kemudian berandai-andai, kemudian sering bercerita sesuatu yang mungkin tidak masuk akal. Maka hakikatnya di dalam posisi semacam ini kita bisa memasukkan nilai-nilai keimanan tentang Allah, tentang Rasulnya, ya. Sesuatu yang kemudian kita hanya perlu untuk mengarahkan dari imajinasi tersebut. Dan secara umum anak-anak ini biasanya lebih dominan otak kanan dibandingkan otak kiri, ya, otak dimana kita perlu mempelajari tentang pentingnya proses belajar dibandingkan hasil itu sendiri. Anak-anak ketika mungkin dia melakukan sesuatu perlu banyak mencoba, perlu banyak melatih sendiri, menumbuhkan inovasi diri, ya, inisiatif dirinya untuk melakukan sesuatu, maka jangan diputus. Ya. Kemudian juga seorang anak itu punya egosentris. Ada rasa ingin diperhatikan lebih, ingin merasa ya dilebihkan dibanding yang lain, punya rasa ego, ya. Ini bukanlah sesuatu yang keliru pada diri anak. Tinggal bagaimana kemudian hal ini menjadikan orang tua paham bahwasanya anak ini butuh perhatian, dan perhatian ini kemudian kita arahkan. Dan disitulah letaknya hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa di usia anak itu ada ego? Ya, ada ego karena disitulah ternyata ingin memberikan stimulus kepada orang tua agar orang tua perhatian. Ini loh, saya masih anak-anak, perhatikan saya, supaya saya itu dididik, supaya saya itu kemudian diarahkan. Ya, ini dibalik di antara hikmahnya. Kemudian bekal yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, yaitu hendaklah mengetahui, memilih metode yang tepat di dalam mendidik anak. Metode ini perlu kita sesuaikan dengan usia anak, dengan kapasitas anak, ya, dengan kemampuan cara berpikir anak sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga kalau kita berbicara tentang pendidikan anak di usia dini, anak-anak yang masih balita, anak-anak kecil, maka jangan heran kalau pendidikan kita berbentuk permainan. Harus banyak melakukan permainan kepada anak-anak, karena disitulah dunianya. Dunianya anak adalah dunia bermain. Dan disitulah sebenarnya kita bisa memasukkan pelajaran-pelajaran pendidikan itu kepada anak kita. Dan itu menjadikan anak-anak lebih nyaman. Dengan bermain tersebut lebih disenangi, ya.
menjadikan anak-anak lebih enjoy, lebih merasa bahwasanya itulah dia, itulah dunianya, itulah dirinya. Maka jangan sampai kemudian kita sebagai orang tua memandang perspektif bahwasanya anak itu seperti orang dewasa yang kalau kita mungkin ada jadi seorang guru mengajarkan bertubi-tubi ungkapan-ungkapan kalimat seolah-olah harus serius orang duduk di kelas, maka bagi seorang anak tidak bisa demikian. Kadang-kadang kita harus masuk dalam cerita mereka, ya, bermain peran dengan mereka, mungkin dalam bercerita, mungkin dalam bermain, ya itulah dunia mereka. Lantas bagaimana tipsnya agar kita bisa menjadi orang tua yang bahagia ketika mendidik anak? Nah, inilah yang menjadi inti pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah luruskan niat dalam mendidik anak. Kita sadari bahwasanya kemarin kita sudah membahas pendidikan anak adalah bagian daripada ibadah. Maka di dalam hal ini hendaklah kita berusaha untuk meluruskan niat, mengikhlaskan niat, dan mencari pahala dari Allah Ta'ala semata. Bukan kemudian hanya sebatas mengikuti orang-orang di sekeliling kita. Melihat, oh tetangganya ranking 1, tetangganya pinter ini, pinter itu, kita pengen anak kita pinter semacam itu, dan kemudian melalaikan tentang pendidikan yang sesungguhnya. Sehingga yang harusnya kita itu mendidik anak sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan bakat, minat, kapasitasnya, tetapi kemudian kita harus menjadikan itu kemudian terabaikan. Kita tidak memandang lagi potensinya, kita tidak lagi memandang usianya, mungkin kita tidak memandang lagi bagaimana sebenarnya anak ini sudah memiliki dasar-dasar apa belum, ya, sehingga keikhlasan tadi akhirnya hilang. Tujuannya apa? Untuk duniawi, untuk prestasi, untuk popularitas, untuk sesuatu yang nantinya tidak menjadi tambahan catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, menceritakan tentang Rasulullah SAW bersabda, afdalu dinarin yunfikuhur rajul dinar ala iyalih. Harta yang paling mulia yang disedekahkan oleh seseorang adalah harta yang ia sedekahkan untuk anggota keluarganya. Maka ketika kita bisa memprioritaskan pendidikan anak kita dengan segala apa yang kita miliki, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, dan tentunya mungkin bagian dari harta kita, maka itu adalah bagian dari pahala Allah SWT ketika kita bisa ikhlas di sana. Maka berusahalah untuk menetapkan pondasi di dalam mendidik anak ini dengan keikhlasan dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala semata. Kemudian selanjutnya adalah hendaklah kita menyadari bahwasanya hidayah, petunjuk itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berusaha dengan ikhlas, berusaha untuk mencari pahala Allah Ta'ala, mengajari anak-anak kita, maka sesungguhnya yang nantinya akan memberikan petunjuk, memberikan anak itu bisa menerima pendidikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang terbaik, namun hakikatnya perubahan yang nantinya akan nampak itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinilah, dengan seperti ini kita tidak akan berputus asa ketika kita mendidik anak-anak kita. Kenapa ya saya sudah mengajari anak saya sekian kali, usaha sudah sering mengingatkan, tapi anak saya masih demikian. Lihatlah ketika para nabi pun diuji dengan anak-anak mereka. Nabi Nuh alaihi salam memiliki anak yang kemudian termasuk di antara kelompok orang-orang yang membangkang, yang tidak menerima dakwah ayahandanya, sehingga termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian bukan berarti kemudian kita berdalih, ya sudahlah, ini mungkin modelnya anaknya Nabi Nuh gitu ya. Tidak demikian, tetapi terus dan terus bagaimana kemudian kita berusaha mengajari anak kita, mendidik anak kita, dan mengembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyandarkan bahwasanya karena saya pengalaman, saya sudah belajar parenting, karena saya banyak membaca buku, karena saya pintar, saya dulu berprestasi di sekolah dan seterusnya, kemudian mengatakan pasti saya berhasil mendidik anak kita. Jangan sekali-kali menyandarkan pada kemampuan diri. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin.
Maka kepada Allah Ta'ala lah hendaklah kalian itu bertawakal, pasrah, menyerahkan segala urusan apabila kalian termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian tips yang selanjutnya hendaklah kita mendidik dengan keteladanan. Dan itulah metode pendidikan yang paling manjur pertama kali kita wujudkan kepada anak-anak kita. Dari keteladanan itulah anak-anak kita bisa melihat bagaimana sebenarnya sosok orang tuanya. Bagaimanakah sang ayah, sang ibu yang setiap hari ia lihat. Kesehariannya, sikapnya, perilaku, tutur kata, ibadahnya. Itulah yang kemudian mau tidak mau seorang anak akan menduplikasi, ya, mengimitasi terhadap segala hal yang nampak di hadapan matanya yang ia dengarkan setiap hari. Maka jadilah diri yang penuh keteladanan. Didik dimulai dari diri kita mencontohkan kepada anak-anak. Dan hal itu hanya bisa diwujudkan dengan cara apa? Konsisten, komitmen. Maka kita tidak bisa kemudian menyuruh anak berbuat baik, saat ini kita melakukan, besok hari kita kemudian tidak melakukannya. Maka seorang anak ini akan rusak pendidikannya. Kemudian selanjutnya adalah hiasilah diri dengan kelembutan, lemah lembut kepada anak kita. Ketika kita mendidik, mengajari anak-anak kita, berusahalah kita untuk menggunakan kata-kata kita, cara-cara kita dengan cara yang lemah lembut. Nabi SAW menyebutkan, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali itu akan menghiasinya menjadi indah. Wala yanzi'u an syai'in illa syana. Dan tidaklah kemudian kelemah lembutan itu hilang dari sesuatu, dicabut, tidak nampak lagi di dalam pendidikan anak-anak kita, maka hal itu yang muncul adalah keburukan. Maka di antara modalnya adalah lemah lembut. Bagaimana bisa lemah lembut? Harus sabar. Perlu kesabaran di dalam mendidik anak-anak kita. Tahan lisan kita, berusaha untuk menggunakan kata-kata yang baik, sikap-sikap yang baik. Meskipun tidak mengenyampingkan ketegasan. Ya, bukan berarti yang namanya tegas itu harus kasar. Ya, tegas itu komit, ya, komitmen dengan aturan, dengan ketentuan, dengan sebuah kebaikan. Kemudian tips yang selanjutnya adalah kita tidak menjadikan anak kita ajang untuk berlomba-lomba, ya, dengan orang lain, berlomba di dalam, ya, hal-hal yang bersifat duniawi maksud kami. Kalau bersifat akhirat, itulah yang kita cari. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, seorang anak itu harusnya sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kadar kemampuannya, sesuai dengan potensinya. Maka jangan kemudian dijadikan anak kita ini, kenapa tidak seperti tetangganya yang demikian, kenapa kamu rankingnya demikian, dan seterusnya, ya. Tetapi fokuslah terhadap anak kita dengan kebaikan-kebaikan yang ada, jangan melihat kekurangan-kekurangannya. Kekurangan itu adalah untuk diluruskan ketika itu menyelisihi agama. Tetapi kekurangan dalam hal-hal yang bersifat duniawi, yang mungkin menjadi itu bukan bagian daripada potensinya, maka hendaklah kemudian ia berusaha untuk bersikap dengan arif dan bijaksana. Kemudian yang terakhir, hendaklah sebagai orang tua kita banyak mendoakan anak-anak kita. Doa itu adalah senjata bagi seorang mukmin. Doa seorang tua kepada anaknya adalah doa yang mustajabah. Nabi SAW menyebutkan, salatu da'awatin mustajabah la syakka fihin. Ada 3 doa yang termasuk kategori doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diragukan lagi. Yang pertama adalah da'watul walid, yaitu doa orang tua yang ditujukan kepada anaknya. Maka Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita kemudian mendoakan keburukan untuk anak kita, walaupun mungkin kita suatu ketika mungkin dalam kondisi emosi. Sekali lagi, jangan sia-siakan kekuatan doa ini. Setiap waktu berusaha untuk mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Banyak doa yang bisa kita lakukan, seperti Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Memohon agar anak kita menjadi penyejuk bagi mata kita. Atau juga doa Rabbi habli muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a.
berdoa agar anak-anak kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, menjadi orang-orang yang terdepan, memimpin di kalangan orang-orang yang bertakwa. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini, agar kiranya kita bisa mendapatkan kebahagiaan, merasakan kenikmatan ketika kita mendidik anak-anak kita dengan cara utamanya adalah mengikhlaskan niat kepada Allah Ta'ala dan mencari pahala di balik pendidikan tersebut. Dan tentunya hal itu bisa kita pahami, bisa kita raih ketika kita bisa memahami karakteristik tentang pendidikan anak, agar kita tidak memiliki pandangan yang berlebihan terhadap anak kita. Kita tidak memilih metode yang keliru untuk anak kita. Setiap anak memiliki keunikan, memiliki dirinya, memiliki potensinya masing-masing, maka berusahalah kita kemudian untuk memahaminya, kemudian mencari cara yang paling tepat untuk mengembangkannya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.